Hello everyone! Let me to introduction myself. My name is Kalista Nora Putri. I'm from Management Study Program. My student ID number is 254110058. Okay, I'm here as the moderator for the group 12. Today we will be explaining the topic of motivation. Thank you. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Francisca Florentina Uli Lumban Tobing dengan NPM 2541146. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu motivasi. Apa itu motivasi dalam pengantar manajemen? Definisi secara umumnya, motivasi adalah dorongan dari dalam atau luar diri seseorang yang menyebabkan dia bertindak untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut para ahli, yang pertama yaitu Stephen P. Robbins, motivasi adalah kesetiaan untuk mengeluarkan upaya tinggi guna mencapai tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan usaha tersebut memenuhi kebutuhan individu. Dan yang kedua yaitu Kohns dan O'Donnell. Motivasi adalah dorongan atau rangsangan bagi seseorang untuk bertindak dalam mencapai tujuan tertentu. Peran motivasi dalam manajemen yang pertama sebagai penggerak, yaitu membuat karyawan mau bekerja. Kedua, sebagai pengarah, menentukan arah tindakan agar sesuai dengan tujuan organisasi. Ketiga, sebagai pendorong prestasi, meningkatkan produktivitas kerja. Empat, sebagai faktor kepuasan, menumbuhkan loyalitas dan rasa memiliki terhadap. Hi, let me introduce myself. My name is Yoyo Margono, with student ID number 25412064 from the accounting 25. On this occasion, I will continue the explanation of the material that was previously presented by my colleagues. Dalam sebuah organisasi atau lingkungan kerja, motivasi tidak muncul begitu saja, tetapi melewati atau melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah kebutuhan muncul. Pada tahap ini, karyawan atau individu merasa ada sesuatu yang kurang, misalnya kurangnya penghargaan, kebutuhan finansial, atau kebutuhan untuk berkembang. Kemudian lanjut ke tahap berikutnya, yaitu yang kedua, yaitu dorongan terbentuk. Dari kebutuhan yang belum terpenuhi tadi, muncullah keinginan dalam diri seseorang untuk berusaha memenuhi kebutuhan tersebut. Baik, selanjutnya tahapan yang ketiga adalah tindakan dilakukan. Pada tahapan ini, individu mulai bertindak baik dalam bentuk bekerja lebih giat, mencari solusi, maupun berusaha meningkatkan kinerja mereka. Selanjutnya tahapan berikutnya yaitu yang keempat adalah tujuan tercapai. Jika usaha yang dilakukan berhasil, maka kebutuhan yang tadi dirasakan akan terpenuhi. Dan yang terakhir ataupun tahap yang kelima yaitu evaluasi dan umpan balik. Tahapan ini menentukan apakah individu akan tetap termotivasi, perlu meningkatkan usahanya, atau bahkan mengalami penurunan motivasi. Evaluasi ini menjadi dasar pembentukan motivasi berikutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis motivasi. Dalam jenis-jenis motivasi terbagi menjadi dua jenis motivasi. Yang pertama adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang mana dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang. Contohnya, rasa bangga terhadap hasil kerja, rasa tanggung jawab, atau kepuasan pribadi ketika berhasil menyelesaikan tugas. Motivasi ini biasanya lebih
kuat dan bertahan lama karena muncul dari diri sendiri. Selanjutnya, jenis motivasi yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar diri seseorang, misalnya gaji, bonus, penghargaan, atau promosi jabatan. Motivasi ekstrinsik sangat umum digunakan dalam dunia kerja sebagai bentuk rangsangan dari perusahaan kepada karyawan. Sebenarnya kedua jenis motivasi ini sangat melengkapi dan keduanya penting untuk mendorong seseorang mencapai kinerja yang optimal. Introduce, my name is Alvin Ramiro and I'm from class Management B 25. Faktor yang mempengaruhi motivasi kerja itu faktor individu. Biasanya dari kebutuhan sikap, persepsi, dan juga tujuan pribadi. Yang kedua, faktor organisasi. Biasanya dari cara gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, sistem penghargaan, dan sampai kebijakan perusahaan. Yang ketiga, faktor sosial, hubungan dengan rekan kerja dan atasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori motivasi. Itu ada 4. Yang pertama itu ada teori hierarki kebutuhan, Abraham Maslow, fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan terakhir aktualisasi diri. Yang kedua ada teori 2 faktor, Friedrich Herzberg, yaitu motivator, faktor yang menimbulkan kepuasan, yaitu presentasi dan pengakuan. Di bawahnya ada higienis, yaitu faktor yang mencegah ketidakpuasan, gaji, dan kondisi kerja. Yang ketiga ada teori kebutuhan, ada Miss Cleland, yaitu ada 3, kebutuhan berprestasi, kebutuhan berkuasa, dan kebutuhan berfasialisasi. Yang keempat itu ada teori harapan, Virum, yaitu motivasi, harapan, instrumentalitas, valensi, yaitu orang termotivasi bila percaya akan menghasilkan kinerja dan hasil yang bernilai. Motivasi dalam kehidupan. Yang pertama, siswa belajar keras agar lulus ujian. Yang kedua, atlet berlatih demi medali. Yang ketiga, karyawan bekerja tekun untuk promosi. Yang keempat, pengusaha berjuang demi kesuksesan usaha. Oke, selanjutnya ada cara meningkatkan motivasi. 1. Menetapkan tujuan yang jelas. 2. Membangun pikiran positif. 3. Cari lingkungan yang mendukung. 4. Hargai setiap pencapaian kecil. 5. Jadikan kegagalan sebagai pembelajaran. Contoh penerapan motivasi di tempat kerja. Yang pertama, sistem bonus dan penghargaan bagi karyawan berprestasi. Yang kedua, program pelatihan dan pengembangan karya. Yang ketiga, pemberian tanggung jawab yang menentang. Dan yang keempat, komunikasi terbuka antara atasan dan bawahan. Nah teman-teman, kita jadi masuk ke sesi terakhir, yaitu kesimpulan. Motivasi adalah kekuatan penggerak yang menentukan keberhasilan. Tanpa motivasi, potensi tidak akan berkembang. Dengan motivasi, tantangan menjadi peluang dan tujuan bisa tercapai. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kelompok ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, that concludes our presentation. We have knowledge shared is beneficial. Thank you and see you next time. Bye.